Bayangkan sebuah negara yang luasnya bahkan tidak sebesar banyak negara lain, tetapi dihuni oleh lebih dari 170 juta penduduk. Di setiap sudutnya, kehidupan bergerak tanpa henti. Jalanan selalu ramai, kereta dipenuhi manusia, sungai dipadati kapal, dan kota-kotanya seolah tidak pernah tidur. Selamat datang di Bangladesh, salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Terletak di kawasan Asia Selatan, Bangladesh merupakan negeri yang penuh dengan kontras. Di satu sisi, negara ini memiliki alam yang subur, budaya yang kaya, serta masyarakat yang terkenal ramah. Namun di sisi lain, Bangladesh juga menghadapi tantangan besar berupa kepadatan penduduk, perubahan iklim, hingga bencana alam yang datang hampir setiap tahun. Tidak ada tempat yang menggambarkan kondisi tersebut lebih jelas daripada Dhaka, ibu kota Bangladesh. Kota ini dihuni lebih dari 20 juta orang dan menjadi pusat hampir seluruh aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, serta layanan kesehatan terbaik di negara itu. Setiap hari jutaan orang datang untuk bekerja, berdagang, atau mencari kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, Dhaka menjadi salah satu kota terpadat di dunia. Kemacetan lalu lintas berlangsung hampir sepanjang hari. Kualitas udara sering berada pada tingkat yang tidak sehat, dan ruang terbuka semakin terbatas. Meski demikian, kehidupan terus berjalan dengan ritme yang luar biasa cepat. Pasar tradisional, becak warna-warni, pedagang kaki lima, hingga deretan gedung modern hidup berdampingan dalam satu kota yang nyaris tidak pernah sepi. Kepadatan penduduk juga terlihat pada sistem transportasinya. Kereta api seringkali dipenuhi penumpang hingga keluar gerbong. Tidak jarang orang bergelantungan di pintu bahkan duduk di atap kereta demi bisa sampai ke tujuan. Fenomena ini bukan semata-mata karena ingin menghemat ongkos, tetapi karena jumlah penumpang jauh melebihi kapasitas transportasi yang tersedia. Selain kereta, sungai menjadi urat nadi kehidupan Bangladesh. Negara ini memiliki ribuan sungai yang menghubungkan berbagai daerah, sehingga kapal penumpang menjadi sarana transportasi utama bagi jutaan orang. Setiap hari kapal-kapal besar dan kecil hilir mudik membawa penumpang, kendaraan, hingga hasil pertanian. Namun kepadatan penumpang yang berlebihan seringkali menyebabkan kecelakaan tragis yang merenggut banyak korban jiwa. Bangladesh juga menjadi salah satu negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Kenaikan permukaan air laut, banjir musiman, dan badai tropis menjadi ancaman yang terus menghantui masyarakat. Bahkan sedikit perubahan pada permukaan laut dapat memengaruhi jutaan penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Selain banjir, Bangladesh juga kerap dilanda siklon tropis yang datang dari Teluk Benggala. Angin kencang, gelombang tinggi, dan hujan deras sering menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah, lahan pertanian, serta infrastruktur. Karena letak geografisnya, negara ini termasuk salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana alam tertinggi di dunia. Mayoritas penduduk Bangladesh memeluk agama Islam, sementara komunitas Hindu menjadi kelompok terbesar berikutnya. Kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan tradisi yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Berbagai festival keagamaan menjadi momen penting yang dirayakan dengan penuh semangat oleh masyarakat. Salah satu kekayaan alam terbesar Bangladesh adalah Delta Gangga Brahmaputra Meghna, delta sungai terbesar di dunia. Wilayah ini menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang melalui pertanian, perikanan, dan transportasi air. Namun delta ini juga menjadi rumah bagi salah satu kawasan paling liar di Asia, yaitu hutan mangrove Sundarbans. Sundarbans merupakan hutan bakau terbesar di dunia sekaligus situs warisan dunia UNESCO. Kawasan ini terkenal karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Disinilah hidup harimau bengal, buaya air asin, lumba-lumba sungai, ular piton, kobra raja, hingga berbagai spesies burung dan reptil langka. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, Sundarbans adalah sumber penghidupan sekaligus tempat yang penuh bahaya. Nelayan, pencari madu, dan penebang kayu setiap hari memasuki hutan dengan risiko tinggi diserang harimau bengal. Sebelum memasuki kawasan tersebut, sebagian masyarakat masih melakukan ritual tradisional untuk memohon perlindungan agar dapat kembali dengan selamat. Harimau bengal sendiri menjadi simbol kebanggaan Bangladesh. Hewan ini merupakan satwa nasional sekaligus lambang keberanian. Namun populasinya terus menghadapi ancaman akibat hilangnya habitat dan perburuan liar.
Berbagai program konservasi kini dilakukan agar spesies ikonik ini tidak punah. Selain ancaman dari satwa liar, kawasan Sundarbans juga pernah dikenal sebagai tempat beroperasinya kelompok perompak sungai. Mereka memanfaatkan lebatnya hutan mangrove untuk bersembunyi dan melakukan penyelundupan maupun penculikan. Meskipun situasinya kini jauh lebih terkendali, wilayah tersebut tetap menjadi salah satu kawasan yang sulit diawasi. Jika berjalan di jalanan Dhaka, Anda akan melihat ribuan becak yang dihiasi lukisan berwarna-warni. Kendaraan roda 3 ini telah menjadi ikon Bangladesh selama puluhan tahun. Selain berfungsi sebagai alat transportasi, becak juga menjadi media seni jalanan karena setiap bodinya dihias dengan gambar bunga, pemandangan, tokoh film, maupun kaligrafi yang penuh warna. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Bangladesh masih memegang erat etika tradisional. Tangan kanan digunakan untuk makan, memberikan barang, maupun berjabat tangan, sedangkan tangan kiri umumnya dihindari karena dianggap kurang sopan dalam budaya setempat. Memahami kebiasaan sederhana seperti ini akan sangat dihargai oleh masyarakat lokal. Kuliner Bangladesh didominasi oleh nasi dan kari yang kaya akan rempah-rempah. Setiap keluarga memiliki resep kari sendiri yang diwariskan turun-temurun, sehingga rasa masakan bisa berbeda di setiap rumah. Hidangan laut, ikan air tawar, sayuran, dan kacang-kacangan juga menjadi bagian penting dari menu sehari-hari masyarakat. Budaya berpakaian tradisional masih sangat terlihat. Banyak perempuan mengenakan sari dengan warna-warna cerah. Sementara saat festival dan pernikahan, tangan mereka dihiasi lukisan henna atau mehndi yang rumit. Sebagian juga menggunakan alta, yaitu pewarna merah yang dioleskan pada telapak tangan dan kaki sebagai simbol keindahan dan kebahagiaan. Di bidang olahraga, kriket menjadi olahraga yang paling digemari masyarakat. Setiap pertandingan tim nasional mampu menyatukan jutaan orang di depan televisi. Namun secara resmi, olahraga nasional Bangladesh adalah kabaddi, permainan tradisional yang mengandalkan kekuatan fisik, strategi, dan kemampuan menahan napas saat menyerang lawan. Bangladesh mungkin sering dikenal karena kepadatan penduduk dan tantangan yang dihadapinya. Namun di balik semua itu, negara ini menyimpan kekayaan budaya, alam, serta semangat masyarakat yang luar biasa. Di tengah keterbatasan, jutaan orang terus bekerja keras membangun kehidupan yang lebih baik, menjadikan Bangladesh sebagai salah satu negara paling unik sekaligus paling tangguh di Asia Selatan. Di balik citranya sebagai salah satu negara terpadat di dunia, Bangladesh ternyata menyimpan kehidupan budaya yang sangat kaya. Hampir setiap bulan selalu ada perayaan, tradisi, atau festival yang membuat jalanan dipenuhi warna-warni pakaian, aroma makanan khas, dan keramaian masyarakat. Bagi umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk, dua momen paling penting dalam setahun adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Menjelang Idul Fitri, suasana berubah menjadi sangat meriah. Malam terakhir Ramadan dikenal sebagai Chandraat, ketika pusat-pusat perbelanjaan dipenuhi warga yang membeli pakaian baru, sementara langit malam dihiasi pertunjukan kembang api sebagai tanda datangnya hari kemenangan. Keberagaman Bangladesh juga terlihat dari perayaan agama lain. Komunitas Hindu setiap tahun menggelar Durga Puja, festival terbesar mereka yang berlangsung selama beberapa hari. Jalan-jalan dihiasi patung Dewi Durga yang megah, iringan musik tradisional, tarian, serta berbagai ritual keagamaan yang menarik ribuan pengunjung. Sementara itu, umat Buddha merayakan Buddha Purnima, sedangkan komunitas Kristen merayakan Natal dengan penuh sukacita. Walaupun jumlah mereka tidak sebesar umat Islam, keberadaan berbagai perayaan tersebut menunjukkan bahwa Bangladesh memiliki warisan budaya yang cukup beragam. Menariknya, Bangladesh juga menggunakan kalender tradisional Bengali yang masih dipakai hingga sekarang. Kalender ini membagi satu tahun menjadi 6 musim, mulai dari musim panas, musim hujan, musim gugur, musim sejuk, musim dingin, hingga musim semi. Sistem ini sudah digunakan masyarakat Bengal selama berabad-abad dan masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di bagian selatan negara ini terbentang Teluk Benggala, salah satu teluk terbesar di dunia. Laut ini menjadi sumber kehidupan bagi jutaan nelayan sekaligus jalur perdagangan penting sejak zaman kuno. Namun Bangladesh juga dikenal sebagai pusat industri pembongkaran kapal terbesar di dunia. Di pesisir Chittagong, kapal-kapal raksasa dari berbagai negara dibongkar secara manual oleh ribuan pekerja. Besi, mesin, hingga kabel bekas dipisahkan satu persatu untuk didaur ulang. Industri ini menghasilkan miliaran dolar setiap tahun, tetapi juga dikenal sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya karena tingginya risiko kecelakaan kerja.
salah satu tokoh paling terkenal dari Bangladesh adalah Muhammad Yunus. Melalui konsep kredit mikro, ia membantu jutaan masyarakat miskin memperoleh modal usaha tanpa harus meminjam kepada rentenir. Berkat inovasinya tersebut, ia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 dan menjadi salah satu tokoh Bangladesh yang paling dihormati di dunia. Bangladesh juga menjadi tuan rumah salah satu pertemuan umat Islam terbesar di dunia, yaitu Bishwa Ijtema.